Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat untuk terus melakukan sebuah ketaatan. Itu nikmat dan karunia yang luar biasa, yang mana nikmat tersebut Allah berikan kepada hambanya yang Ia cintai. Maka ketika nikmat tersebut masih bersemayam di dalam hati kita, maka selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan keimanan tersebut di dalam hati kita. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, Matan Abi Syuja, terkait tentang fikih dalam perspektif madhab Syafi'i. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya termasuk di dalam rukun solat itu adalah tumak ninah. Adapun khusyuk, apakah itu rukun solat? Khusyuk, tumak ninah, tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru, di mana seseorang melakukan setiap gerakan-gerakan sholat tersebut sesuai dengan kadarnya, ya, tidak berkurang. Adapun khusyuk, ya, itu termasuk dari sunnah-sunnah sholat. Termasuk dari apa? Sunnah-sunnah apa? Sholat. Apa itu khusyuk? Maka di sini disebutkan al-khusyuk yaqdatul qalbi, yaitu hati, akal itu sadar ila ma yuraddiduhul lisan, atas apa yang diucapkan oleh lisan dari pembacaan Al-Fatihah, ya, ketika kita Allahu Akbar, ya, setelah kita membaca istiftah, ta'awud, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kita betul-betul memaknai apa yang kita ucapkan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian di akhir ayat, di akhir surat, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini namanya apa? Khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Ia tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan tentang sholat, walaupun itu perkara yang besar dalam hidup. Ini namanya khusyuk. Nah, inilah yang menjadikan pahala seorang berbeda dengan orang yang sholat pada umumnya. Ada sebagian yang sholat tapi pikirannya
di luar sholat, dalam pekerjaan. Maka inilah yang dinamakan khusyuk. Yaqdhatul qalbi, hati itu sadar, ila ma yuraddiduhul lisan, atas apa yang dikatakan dan dilafalkan oleh lisan tersebut. Intinya seperti itu. Kemudian pengarang mengatakan minal qiraati wal adhkari wal ad'iyah, baik itu bacaan Quran, zikir-zikir, ataupun doa-doa. Bi an yatadabbar, yang mana seorang itu berusaha untuk mentadaburi. Nah, ini poinnya. Maka ketika seorang sholat, ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mentadaburi apa yang ia baca. Maka dalam surah Al-Fatihah, ya, Masya Allah, apa yang kita minta? Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Subhanallah, ini nikmat yang paling besar, jamaah. Jalan yang lurus. Tapi orang kalau nggak mentadabur, ia akan menyepelekan nikmat tersebut. Nikmat hidayah beribadah kepada Allah di atas manhaj yang benar, di atas bimbingan Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat, nikmat yang besar. Dan ini nggak Allah berikan kepada orang yang hanya cerdas, enggak. Betapa banyak jemaah orang yang cerdas, orang yang pintar, keblinger. Dan betapa banyak ya orang yang berada di sebuah tempat yang suci, namun ia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Thalib, dan sering mungkin kita saksikan dalam kehidupan kita, ya. Orang ini Masya Allah dulu di sekolah ya lempeng deh, lama tidak ketemu 10 tahun, 15 tahun, berubah. Ini dulu temen nakal nih, luar biasa, sekolah nakal. Tapi Masya Allah sekarang dia menjadi pegiat dakwah luar biasa. Maka pentingnya sekali lagi ketika kita sholat nih benar-benar khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang apa? Lurus. Dan ini termasuk dalam sunnah-sunnah sholat. Yang menjadi kewajiban kita adalah tumakninah, ya. Adapun khusyuk termasuk sunnah sholat yang seyogianya seorang muslim untuk menghadirkannya supaya menjadi sempurna dari apa yang menjadi fungsi dari sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kemarin kita juga telah membahas sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholat. Setelah apa? Sholat apa ini? Sholat sunnah apa sholat fardu? Sholat fardu. Maka setelah ibadah sholat fardu, ya, disunahkan seorang untuk istighfar. Mengucapkan apa? Ustaz, kalau anak setelah sholat fardu langsung baca Quran, boleh apa tidak? Anak pengen langsung baca Quran supaya saya cepat khatam Quran, boleh hukum asal. Tapi yang lebih afdal apa? Istighfar. Sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan apa? Waktunya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, ya. Jadi setelah sholat membaca apa? Istighfar. Rawal Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idan sarafa min sholatihi istaghfarallaha thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai sholat, Nabi itu istighfar kepada Allah berapa kali? 3 kali. Minta ampun sama Allah.
Maka ini sirnya, seorang ketika setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaklah ia jangan merasa besar. Ya. Jangan merasa besar karena apa yang telah ia lakukan dari ibadah tersebut hakikatnya adalah karena pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, apa yang telah kita lakukan dari kewajiban-kewajiban tersebut pasti ada yang namanya kurang, ya. Entah kurang khusyuk, ya, atau kurang tumakninah, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau orang setelah buang hajat, ya, keluar dari kamar mandi, dia mengucapkan apa? Ghufronaka. Artinya apa? Minta ampun kepada siapa? Allah. Nabi minta ampun. Alhamdulillah, ya. Lega Ustaz. Minta ampun kepada Allah. Karena bahkan hal sekecil membuang kotoran itu tidak akan sempurna kecuali pertolongan Allah. Namun kita sering lalai untuk bersyukur kepadanya. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufronaka ya Allah. Ghufronaka. Ya. Maka Nabi SAW setelah melakukan sholat, beliau istighfar kepada Allah 3 kali, astagfirullah. Kemudian membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Wa antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wala mani'a min raf'i shauti bidzalika lil imam idza arada ta'lib. Dan ini dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa seorang imam mengangkat suara. Mengangkat apa? Suara dengan syarat apabila ia hendak mengajarkan jamaah tata cara apa? Zikir. Jadi ada sebabnya mengangkat suara untuk mengajarkan tata cara berzikir kepada jamaah. Dan ini tidak dilakukan terus-menerus. Namun ketika sudah dilakukan 1 kali, 2 kali, ya, dan merasa bahwasanya jamaah sudah mengetahuinya, maka ia apa? Berhenti. Nabi SAW, ya, pernah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mengangkat suara dalam berzikir ketika sudah selesai sholat itu adalah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Dan dalam riwayat Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli sholatin maktubah. Ada amalan-amalan yang dilakukan setelah sholat yang mana seorang itu tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah apa? Merugi. Yang pertama, thalathun wa thalathuna tasbihah, 33 kali mengucapkan tasbih. Wa thalathun wa thalathuna tahmidah, 33 kali mengucapkan hamdalah. Wa thalathun wa thalathuna takbirah, 33 kali mengucapkan takbir. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW katakan, wa kabbarallah, ketika seorang bertakbir, ya, 33 kali, maka itu bilangannya 99. Dan penyempurnaan dari 100 supaya bilangannya genap dari 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih dalam lautan, ya, buih di dalam apa? Lautan. Maka ketika seorang sholat, seyogianya ia mengucapkan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau berdoa tempatnya dalam sholat apa luar sholat?
berdoa. Nah, maka perbanyak doa ketika apa? Sholat. Ketika sujud atau sebelum apa? Salam. Kemudian membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat 10 kali. Kemudian membaca zikir Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni. Artinya apa? Ya Allah, tolonglah aku. Jadi kita bisa ibadah ini karena apa? Pertolongan Allah. Kita mampu untuk bersedekah, kita mampu untuk beribadah, kita mampu majelis ilmu, itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sholat, kita berhasil sholat, kita langsung menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, kemudian berzikir Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku lagi untuk selalu bisa mengingatmu, ala dzikrik wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bisa baik dan bagus dalam beribadah. Karena ada orang ibadah, ya, itu ibadahnya tidak bagus. Tidak bagus dalam artian tidak diterima, tidak sempurna, ya, atau banyak cacatnya. Maka saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara sunnah-sunnah yang lain, an yantakila nafli min maudhi'i fardhi. Jadi seorang itu ketika setelah sholat fardu disunahkan sholat apa? Rawatib, ya. Maka sholat rawatibnya pindah dari tempat dia apa? Sholat fardu, ya. Jadi misalkan dia sholat fardu di sini, maka pindah, mau di ujung sana, atau pindah di sini, tidak masalah. Yang penting apa? Pindah tempat dari tempat dia sholat apa? Fardu. Dan afdalnya apabila dia sholat fardu di masjid, maka ia melakukan sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Di mana? Di rumah. Ustadz, anak habis sholat fardu tidak pulang ke rumah, langsung kerja Ustaz. Berarti sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Apa saya nunggu nanti Ustaz? Hilang kesempatan. Atau ketika seorang sholat fardu di masjid, ternyata di rumahnya dia tidak bisa khusyuk, ya, tidak bisa mendapatkan tumaninah dalam sholat apa? Rawatib tersebut, tidak bisa. Saya kalau sudah pulang ke rumah, ya, sudah bisa khusyuk, tidak bisa tumaninah. Maka yang afdal mana? Di masjid, ya, di masjid. Ini harus diperhatikan seperti ini. Mungkin dalam segi tempat lebih afdal mana? Rumah. Tapi diperhatikan kondisi rumah tersebut, ya. Apakah seorang tersebut bisa mendapatkan tumaninah di dalamnya, ya. Atau misalkan dalam rumah tersebut ia punya tetangga, ya, wah suara musiknya keras-keras, ya, kemudian apa, bising, atau tetangga samping sedang melakukan apa, renovasi sehingga membuat kebisingan, tidak tumakninah, maka ia lebih baik sholat di mana? Di masjid, ya. Kemudian dianjurkan untuk yang pertama kali keluar di masjid perempuan, kemudian yang terakhir keluar adalah laki-laki. Tapi kebanyakan di masjid yang keluar duluan siapa? Laki-laki. Loh kenapa? Kerja Ustaz. Cepat. Maka seorang ketika sholat ke masjid, jamaah keluar masjid, maka disunahnya, wa idza shallau fil masjid, apabila jamaah sholat di masjid, wa kana wara'ahum nisa, dan jamaah sholat itu ada laki-laki dan perempuan, di belakang apa? Perempuan.
fa innahu yusannu lahum am yamkuthu fi amakinihim hatta yansorifna. Maka dianjurkan laki-laki itu untuk berdiam diri di masjid lebih lama daripada apa? Perempuan, sampai apa? Hatta yansorifna, sampai musolliat atau orang-orang perempuan, wanita perempuan itu keluar dari apa? Masjid. Ya. Supaya tidak terjadi apa? Ikhtilat. Tapi kebanyakan di masjid ya, yang pertama keluar apa? Laki. Yes. Kalau perempuan itu lebih apa? Lebih taat ya. Ya enggak. Maka ini sunnahnya perempuan apa? Ya, jadi setelah sholat zikir, ya, maka berdiam dulu di masjid. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya. Ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang tidak menjadi kebiasaannya. Ya, bisa difahami? Nah, itu terkait tentang sunnah-sunnah sholat. Berikutnya, makruhatus sholat. Perkara makruh dalam apa? Sholat. Makruhat. Makruh, perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci, namun tidak sampai derajat haram, dimana ketika seseorang meninggalkannya maka ia tidak berdosa. Akan tetapi ya, ia telah meninggalkan perkara apa? Sunnah. Kita tadi sudah belajar ya, atau murojaah terkait tentang sunnah-sunnah sholat, betul? Maka ketika orang meninggalkan sunnah sholat, maka dia terjatuh pada perkara apa? Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, kullu mukhalifatin li sunnah min sunan yadkhulu fi nitaqil makruh. Ketika seorang menyengaja untuk meninggalkan sunnah-sunnah sholat, maka ia terjatuh dalam perkara apa? Makruh. Contoh, sunnah sholat istiftah, betul? Karena tidak mau pakai istiftah, pengen cepat ya, langsung baca Al-Fatihah, maka dia terjatuh pada perkara apa? Makruh. Maka setiap perkara yang perkara tersebut meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah sholat, maka ia terjatuh pada perkara apa? Makruh. Kemudian yang lain, iltifat ya. Di antara perkara makruh dalam sholat itu adalah iltifat, nengok ya. Nengok kanan nih. Maka hukumnya apa? Makruh. Batal apa tidak? Kalau yang batal yang gimana? Kalau yang batal ketika nih dadanya nggak ngadep kiblat, ya, di sholatnya seperti ini, akhi.
Dadanya apa? Nah, la yatawajjah ilal qiblah ya. Tidak menghadap apa? Kiblat. Bisa difahami ya. Jadi ketika dia sholat, ketika seorang sholat, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, tapi dadanya ikut apa? Ikut tengok. Maka ini membatalkan apa? Sholat. Maka yang pertama al-iltifatu fi shalah bil unuq ya. Seorang nengok kanan, nengok kiri dengan apa? Kepalanya. Maka ini termasuk makruh ya. Dalam sholat, tidak membatalkan apa? Sholat. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal abdi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengajak hambanya untuk bermunajat, berbicara kepada hambanya, artinya mendengar pembicaraan apa? Hambanya. Memperhatikan apa yang diminta hambanya ketika hambanya sholat. Malam yaltafit, selama hamba tersebut tidak tengok-tengok, ya, tidak toleh-toleh. Fa idza tafatan sarafa anhu, apabila seorang hamba itu ya noleh kanan, noleh kiri, maka Allah akan berpaling darinya. Ya. Allah memperhatikan hamba tersebut. Allah memperhatikan doa kita ketika kita sholat. Selama seorang itu tidak apa? Tengok kanan, tengok kiri. Ya. Sama seperti ketika kita bicara ya. Karena sama antum bicara, kita perhatikan tapi kemudian lawan bicara kita ternyata asik main HP jamaah ya. Atau dia tengok kanan, tengok kiri main HP. Kira-kira kita akan menstop pembicaraannya atau kita meneruskan? Hah? Kita akan stop ya. Tidak diperhatikan kita. Maka ketika kita sholat, sejatinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda boleh apa? Tengok-tengok. Maka kata Nabi SAW, fa idzal tafata, apabila seorang hamba itu tengok kanan, tengok kiri, insarafa anhu, Allah akan berpaling. Allah nggak dengerin lagi doanya. Allah nggak dengerin lagi munajatnya dia. Maka yang perlu kita perhatikan, boleh tengok kanan, tengok kiri. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, dan ini termasuk hal yang bisa mengurangi banyak pahala sholat. Nabi SAW katakan, huwa ikhtilas, itu adalah korupsi dalam sholat, pencurian di dalam apa? Sholat. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi, itu adalah pencurian yang mana seorang hamba itu mencuri, yang mana setan itu mencuri dari seorang hamba. Hadits riwayat Bukhari ya. Maka di sini dikarenakan adalah iltifat ya, tengok kanan, tengok kiri ya, atau tengok ke atas ya, yunafil khusyuk ya, menghilangkan khusyuk yang diminta di dalam apa? Sholat. Apa itu khusyuk? Ya, memahami apa yang dia apa? Katakan. Itu namanya apa? Khusyuk. Adapun ya, ketika hal itu dibutuhkan, maka tidak masalah ya. Contohnya ya, ketika di sebelah antum, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, ada hewan yang berbisa misalkan, kalajengking ya. Antum tengok, tidak apa-apa, dan itu tidak mengurangi apa? Pahala. Atau seperti pada zaman Nabi SAW, muraqabatu adu, yaitu apa? Benar-benar seorang itu mengawasi musuh ya. Mengawasi apa? Musuh. Jadi pada zaman dulu Nabi SAW ketika sholat, beliau SAW dan para sahabatnya sholat itu ya, sambil melihat arah kanan nih, arah
kiri, arah depan untuk melihat posisi apa? Musuh. Enggak masalah. Nah, dan disebutkan apabila seorang menoleh dengan mukanya atau dengan lehernya, maka ini tidak membatalkan. Apabila dia menoleh dengan sodr, dengan dadanya, dan berubah arah kiblat, ya, jadi arah kiblatnya apa? Berubah. Fa innahu yubtilu sholatah, karena maka hal itu bisa membatalkan apa? Sholat. Nah, pertanyaannya, ketika antum lagi sholat sih, tiba-tiba ada HP yang berbunyi jamaah. Masya Allah. Nah, ketika sholat HP-nya apa? Dimatikan. Keras. Ini siapa ini? Ngelirik jamaah, ya? Siapa ini? Dilirik, ya, lirik kanan, lirik kiri. Ya. Maka dalam bahasa Arab disebut al-lamhu bil ain, ya, melirik dengan apa? Mata. Nah, dalam hal ini maka tidak apa-apa, ya, bukan perkara apa? Makruh, la ba's. Dalam mazhab Syafi'i apa? La ba's, tidak apa-apa. Maka disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina ma'ahu. Kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sholat bersama Nabi. Sholat bersama siapa? Nabi. Falamaha bimuakhiri ainihi rojulan. Maka pada saat itu Nabi SAW melirik seorang laki-laki la yuqimu sulbahu fir ruku', yang mana ia tidak lurus ketika ia sedang ruku'. Ya. Melirik, ya. Ketika apa? Artinya ketika sholat, Nabi SAW melihat orang yang tidak apa? Lurus dalam apa? Ruku', tapi tidak sampai apa? Nengok. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya, ketika mengetahui ada seorang yang tidak lurus ketika ia ruku' dan sujud, ya, kata Nabi SAW, la sholata liman la yuqimu sulbah. Maka tidak ada sholat bagi orang yang tidak lurus atau meluruskan apa? Punggungnya. Ya, artinya pahalanya tidak apa? Sempurna. Nah, Nabi ini tahu dari mana? Ya, mata itu apa? Sahabat meriwayatkan apa? Melirik. Ya. Dengan apa? Mata. Ya. Namun ketika hal itu tidak dibutuhkan, maka jangan sering-sering apa? Melirik. Ketika hal itu tidak apa? Dibutuhkan. Kemudian yang kedua, di antara perkara makruh di dalam sholat, mengangkat pandangan ke langit. Mengangkat pandangan apa? Ke langit. Ya. Apalagi ketika sholat tarawihnya panjang nih, Masya Allah, ya. Capek. Kemudian waktu itu di masjid, ya, wah, di atas ada lukisan nih, lukisan langit beserta burung-burung di atasnya. Oh, nah, ini termasuk hal yang makruh dan harus apa? Ditinggalkan. Artinya harus itu supaya tidak mengurangi apa? Pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi sholatihim. Kenapa ada banyak orang yang mengangkat pandangannya ke langit? Kemudian kata Nabi, la yantahunna an dzalik, seorang hendaklah tidak melakukannya, selesai untuk melakukannya, ya, atau pandangan mereka akan apa? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh yang lainnya
tashmiru atrafi thawb nih. Jadi menggulung apa? Pakaian. Lengan ya, menggulung apa? Lengan atau syar, rambut. Hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan dari Nabi SAW, umirtu, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, wala akufu thawban, dan aku tidak menggulung apa? Lengan. Wala sya'ron, dan aku juga tidak mengikat apa? Rambut. Jadi rambut di antara sahabat ada rambutnya apa? Panjang. Tapi harus dirawat ya jamaah. So, rapi ya. Maka di antara perkara sunnah adalah menjulurkan apa? Pakaian. Kemudian perkara makruh berikutnya, as-salatu inda hadrati ta'am ya. Perkara makruh, salat ketika di antara perkara makruh salat ketika apa? Dihidangkan apa? Makanan. Sholat ketika dihidangkan apa? Saat makanannya belum dihidangkan tapi baru dipesan, tapi sudah tercium baunya Ustaz. Ya kan, bakmi Jawa ya pasti ingin, wah udah kecium. Maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW katakan, idza wudi'a asya wahadikum wa uqimatis shalah, apabila telah dihidangkan makanan dan setelah dikumandangkan iqamat ya, fabda'u bil asya, maka hendaklah seorang memulai dengan apa? Makan. Memulai dengan apa? Makan. Wala ya'jal hatta yafraga minhu, dan ia ya hendaklah jangan tergesa-gesa untuk menyegerakan sholat sampai ia sudah menyantap apa? Makan. Dan ini tergantung dari orang tersebut ya. Kalau orang itu sudah merasa kenyang, artinya ketika makanan sedang dimasak atau dihidangkan, kenyang dia ya, dia tidak memiliki nafsu untuk menyantap makanan, maka apa yang dia lakukan? Nyantap makanan apa sholat? Sholat. Tapi ketika ia sudah kelaparan jamaah, apalagi yang dimasak ya, daging kambing soalnya baunya harum, kambingnya digoreng ya, ada gulai tongseng, tambah harum, masya Allah. Dan ia belum makan. Ini sholat apa enggak nih? Ya, sholat apa enggak? Apa ditunda sholatnya? Lebih baik mana? Makan kepikiran sholat atau sholat kepikiran makan? Hah? Lebih baik mana? Makan kepikiran apa? Sholat. Masya Allah. Ibadah dia makanannya ya, karena dia berniat dengan makanan tersebut untuk bisa apa? Ibadah sholat. Masya Allah. Daripada dia apa? Sholat kepikiran apa?
Kan nanti makanannya hukumnya mubah ya kan. Loh, kamu makan buat apa ini ya kan? Sudah sholatnya kepikiran apa? Makanan, pahalanya berkurang. Pas makan dia tidak niatkan apa. Tapi ketika orang sholat, ketika orang makan ya, supaya saya kuat untuk sholat, maka sholatnya bisa apa? Tumak nina. Makanya seorang lebih baik apa? Makan kepikiran apa? Sholat. Daripada ia sholat kepikiran apa? Dan itu dikecualikan bagi orang yang sudah kenyang ya, atau orang yang tidak memiliki nafsu pada makanan apa tersebut. Ya fadl dia apa? Silakan dia untuk apa? Sholat. Kemudian berikutnya as-salatu inda hasril bauli awil ghaib. Sholat ketika menahan ya buang air kecil atau buang air apa besar. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Muslim, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak ada salat juga ketika orang menahan ya buang air kecil atau buang air apa besar. Maka ia harus segera apa menuntaskan hal tersebut. Ya segera apa tuntaskan. Jangan ia tahan-tahan. Kemudian berikutnya as-salatu fi halatin nu'asi syadid. Salat ketika dalam keadaan ngantuk yang sangat ya. Sangat-sangat apa? Ngantuk sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia apa? Katakan. Ngantuk, sudah capek luar biasa. Maka dia harus apa? Istirahat, tidur dia. Dia harus apa? Tidur. Nabi SAW katakan dalam riwayat Muslim, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk luar biasa ya, jadi ada ngantuk yang bisa ditahan dan ngantuk yang nggak bisa ditahan, maka falyarqud, maka hendaklah dia tidur hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilang rasa kantuknya. Maka di sini Nabi mengatakan dan menyebutkan sebab kenapa seorang ketika ngantuk yang sangat dia hendaknya apa? Istirahat. Kenapa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena apabila salah seorang di antara kalian sholat sedangkan dia dalam kondisi ngantuk yang berat, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu, maka boleh jadi ia ketika ya minta ampun kepada Allah tiba-tiba ia mencaci dirinya. Ngomongnya apa? Lintur, apa ngelantur ya. Ngomongnya kemana-mana ya. Dan tidak memahami apa yang dia apa katakan. Maka adalah dia apa? Istirahat. Dan ini istirahatnya berpahala nanti ketika dia tidur ya. Maka untuk menguatkan dia untuk apa? Ibadah apa? Sholat. Kemudian kita akan membahas sujud ya. Sujud itu ada berapa macam? Sujud itu ada berapa macam jamaah? Yang pertama sujud apa? Sujud yang hukumnya wajib. Sujud apa? Sujud sholat. Ya. Sujud sholat hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Karena
ini termasuk rukun-rukun apa? Sholat. Jamaah ketika orang sujud, ya, dalam satu rakaat berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Ada. 2 kali. Ketika sujud yang pertama, tiba-tiba dia bangun, tapi belum sampai berdiri. Ingat, dia belum melakukan duduk di antara dua sujud. Belum melakukan duduk di antara dua sujud. Jadi ketika seorang sujud, ya, dalam satu rakaat itu berapa kali sujud? 2 kali sujud. Maka ketika orang baru pertama atau sujud yang pertama, kemudian dia bangkit dari sujudnya, harusnya dia duduk di antara dua, dia bangkit. Ingat, belum duduk di antara dua. Apa yang dia lakukan? Kenapa? Dia langsung balik. Ya, dia langsung balik untuk melakukan duduk di antara dua sujud dan melakukan Nah, ketika itu ketinggalan, ya, ketika itu tertinggal, ya, maka dia harus menambah 1 rakaat. Atau ketika dia sudah istiqor tetap di sini, belum sujud, ya, belum sujud, maka dia tetap harus balik. Dia harus balik. Kenapa harus balik, Ustaz? Karena salah satu rukun di antara rukun sholat tertib di antara rukun tersebut. Saat kalau ingatnya 1 rakaat setelahnya, jadi dia sudah membaca Al-Fatihah, sudah membaca surah, sudah rukuk, ya, sudah itu, ya, sudah sujud, ya, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi. Maka rakaat yang tadi itu batal, dan rakaat yang sedang dia kerjakan ini adalah rakaat yang mengganti batal tersebut. Jadi kan misalkan di rakaat pertama dia belum sujud 2 kali, baru 1 kali sujud. Pas rakaat kedua dia ingat, ketika sujud tadi sujudnya sekali, maka rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama, ya. Kemudian dia lagi-lagi, kemudian dia tetap sujud sahwi. Nah, ini sujud hukumnya apa? Hukumnya apa? Masih. Bisa apa lagi? Sujud apa? Sahwi. Kemudian yang ketiga sujud apa lagi? Sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Kemudian sujud apa lagi? Sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dilaksanakan jemaah. Sujud syukur ini dilaksanakan inda tajadudin ni'am, ketika mendapatkan nikmat baru, bukan nikmat yang berkesinambungan. Contoh, seorang ketika melakukan sujud syukur, kamu sujud syukur kenapa? Oh, karena alhamdulillah saya hari ini masih muslim, maka ini tidak boleh. Maka sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu suatu yang bid'ah. Maka dinamakan sujud syukur adalah ketika tajadudin ni'am, ketika ia mendapatkan nikmat baru atau terhindar dari musibah. Terhindar dari apa? Contoh, ketika seorang naik pesawat, jangan padahal pesawat tersebut dia mengalami turbulensi yang keras, sehingga mengharuskan pesawat tersebut untuk landing di atau kembali, ya, ke bandara asal atau landing ke bandara terdekat, ya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah karena masih diberikan keselamatan, maka dia boleh sujud apa? Syukur. Atau ketika seorang mendapatkan proyek
ketika mendapatkan nikmat diberikan anak, atau ketika anaknya sukses, ketika anaknya misalkan hafal Quran, misalkan ketika anaknya lulus. Karena orang anak lulus itu tiap hari apa? Enggak tiap hari, betul? Enggak tiap hari. Atau ketika seorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari musibah. Contoh ketika ia sakit keras, kemudian dokter malu sudah sembuh, sujud syukur. Nah, ini disyariatkan ketika mendapatkan nikmat apa? Baru, baik itu nikmat ataupun terhindar dari musibah. Bukan pada nikmat yang berkesinambungan. Oleh karena itu Hasan Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau itu sujud syukur ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa dolim jemaah. Ra'aitu ru'us qad aina'at wa hana fi qawmuha. Aku telah melihat kepala-kepala sudah siap dipanen. Membunuh sahabat Sa'id bin Jubair, dibunuh sahabat-sahabat sama Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Maka ketika ia meninggal dunia, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala itu sujud syukur. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa amalan para salaf untuk sujud syukur ini ketika mendapatkan nikmat yang baru, ya, terhindar musibah, ya, ataupun yang lain. Dan dalam sujud syukur ini, menurut mazhab Syafi'i, seseorang itu harus berwudu dalam kondisi sujud. Tapi Allah Ta'ala lebih tepatnya, ya, dia tidak perlu apa? Ketika dapat nikmat, ya, mendapatkan karunia, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung sujud apa? Kemudian sujud sahwi, sujud tilawahnya. Nah, ini yang kita bahas. Sujud sholat sudah, ya? Hukumnya apa? Baik, terkait tentang sujud sahwi, ya, sahwi itu artinya adalah lupa. Artinya apa? Lupa. Sujud sahwi artinya apa? Lupa. Dilakukannya kapan? Dalam mazhab Syafi'i diingat, semua sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Semua sujud sahwi dilakukan sebelum apa? Salam. Jadi sujud sahwi dilakukan sebelum apa? Salam. Maka dikatakan huwa sunnatun inda hudusi sababin min asbabihi allati sadahdutsu anha fa illam yasjud lam tabtul salatuhu. Hukum sujud sahwi adalah sunnah ketika ada sebab-sebabnya. Kalau orang nggak sujud sahwi, sholatnya sah apa tidak? Hah? Enggak sujud sahwi. Jadi maksud dari sujud sahwi itu apa? Karena ada sesuatu yang ditinggalkan, ya, baik itu sengaja ataupun lupa. Dan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i setelah salam apa sebelum salam? Sebelum salam. Semua, ya, sebelum apa? Salam. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau nggak dilakukan, sholatnya sah apa tidak? Nah, jangan bingung, ya. Kenapa? Sunnah. Sholatnya tetap apa? Sah.
Fa illam yasjud, apabila dia tidak sujud maka sholatnya tidak batal. Karena apa? Karena ia tidak wajib. Jadi mohon maaf, disyariatkannya sujud sahwi ya dalam madzhab Syafi'i disebutkan di annahu lam yusra, karena sujud sahwi tidak disyariatkan bagi yang meninggalkan kewajiban sholat ya. Jadi kalau orang tadi sujud mau berdiri, ingat belum apa? Sujud, maka dia harus apa? Balik ya. Tidak bisa dia dengan apa? Sujud apa? Sahwi. Karena sujud sahwi tidak disyariatkan dalam apa? Dalam hal-hal yang wajib ya. Nanti kita akan bahas ya. Dan dari disyariatkannya sujud sahwi, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sholat bersama kita, sholat zuhur atau asar. Perawi ini lupa, sholat zuhur ataupun asar, lupa dia. Fasallam, maka beliau langsung salam pada sholat zuhur atau asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Faqala lahu dzul yadain, maka seorang bernama Dzul Yadain bertanya, ya Rasulullah, anak qosotis sholat, wahai Nabi, apakah ini sholat qosor ya. Kemudian Nabi SAW bertanya ya, apakah ini sholat qosor sehingga dikurangi, atau apa sholat ini benar-benar kurang ya. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, benar tidak yang dikatakan Dzul Yadain ini, sholat saya ini kurang 2 rakaat? Maka para sahabat mengatakan iya. Maka Nabi SAW langsung sholat 2 rakaat lagi ya. Jadi tadi sholat 2 apa? Rakaat. Jadi banyak kewajiban yang belum apa? Banyak rukun-rukun sholat yang belum apa? Diselesaikan. Maka Nabi langsung sholat apa? 2 rakaat. Setelahnya apa? Sujud sahwi ya. Sujud apa? Sahwi. Sebelum salam apa setelah salam? Nah berikutnya, jadi sujud sahwi hukumnya apa? Sebab sujud sahwi ya. Jadi kita harus tahu sebab-sebabnya apa, kapan nih imam nih harus sujud sahwi, kita ketika sholat harus sujud sahwi ini kapan? Sebelum itu, kemarin kita pernah belajar sunnah-sunnah sholat. Betul apa tidak? Rukun ya. Syarat sholat sudah kita pelajari, betul? Kemudian rukun sholat, kemudian apa? Sunnah sholat. Ini ada 2. Apa saja? Ada 2 kategori dari sunnah sholat. Ada 2 kategori dari sunnah sholat. Apa itu? Lupa. Sunnah apa? Oh, yang tahu, masih ingat? Dalam madzhab Syafi'i, ini hanya dalam madzhab Syafi'i. Sunnah sholat itu ada 2 kategori. Ya. Jadi ada 2 anakan. Pertama sunnah apa? Ab'ad. Yang kedua sunnah apa? Hayat. Ya. Sunnah ab'ad apa itu? Tasyahud awal, kemudian kunut. Ya, itu termasuk apa? Sunnah ab'ad. Karena
itu merupakan sunnah-sunnah yang termasuk bagian besar di dalam ibadah apa? Sholat. Nah, sebab seorang melakukan sujud sahwi yang pertama karena ia meninggalkan sunnah aba'al. Jadi sebabnya apa? Jadi sebab pertama seorang melakukan sujud sahwi apa? Meninggalkan sunnah apa? Ab'ad. Kalau orang itu meninggalkan sunnah hayat, sujud sahwi apa tidak? Sujud sahwi apa tidak? Tidak. Hanya sunnah apa? Ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Yang pertama tasyahud awal. Ya. Tasyahud apa? Awal. Dulu pernah kita pelajari tasyahud apa? Awal. Kemudian selawat kepada Nabi setelah tasyahud apa? Awal. Ya. Kemudian duduk tasyahud awal. Kemudian yang keempat selawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Selawat kepada keluarga loh ya, bukan kepada Nabi. Sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud apa? Akhir. Ya. Adapun sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun apa sunnah? Hah? Rukun. Tapi kalau sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika tasyahud akhir Allahumma sholli ala Muhammad cukup ya. Tapi ketika ia ingin menjalankan sunnah di tasyahud akhir, maka dia menambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, maka ini hukumnya apa? Bisa difahami ya? Maka yang menjadi rukun sholat adalah tasyahud akhir, kemudian salawat kepada apa? Nabi. Tadi disebutkan yang pertama apa? Tasyahud awal ya. Jadi termasuk sunnah ab'ad, tasyahud awal, kemudian apa? Salawat kepada Nabi setelah tasyahud apa? Awal ya. Jadi ketika tahiyatul mubarakatus salawatu at-thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini ketika tasyahud awal ini hukumnya apa? Sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian duduk tasyahud awal termasuk juga apa? Sunnah. Duduknya gimana? Tawarruk apa iftirash? Hah? Tawarruk apa iftirash? Iftirash. Kalau mau salam duduknya apa? Hah? Tawarruk apa iftirash? Duduk seperti itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Taib ya akhi, ketika mau salam duduknya gimana Pak? Bentar. Tergantung. Antum ta'al. Ketika mau salam antum duduknya gimana?
Sembarang ketika mau salam, ya sholat apa dulu terserah. Tawar gimana tawar? Ya. Jadi ketika mau salam duduknya apa? Tawar. Sholat subuh duduknya apa tahiyatnya? Sholat subuh berapa rakaat? Duduknya apa? Coba antum ketika sholat subuh duduknya gimana? Lengser? Jadi ketika setelahnya salam itu berarti pakai tasyahud apa? Akhir. Nah ketika tasyahud akhir kemudian setelahnya salam duduknya apa? Tabar apa iftirosh? Khilaf diantara ulama ya. Kenapa? Khilaf diantara ulama ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Antum Afi, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad apa aja? Jadi supaya mudah ya, duduk tawaruk itu adalah duduk ketika seseorang setelahnya itu mau salam. Duduknya apa? Tawaruk. Jadi kalau sholat subuh dalam mazhab Syafi'i duduknya apa? Tawaruk. Kenapa? Setelah dia tasyahud apa yang dia lakukan? Salam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau duduk iftirosh adalah yang mana duduk tersebut setelahnya dia tidak melakukan apa? Salam. Ini yang paling mudah. Jadi pengertian ulama ini ada banyak. Ini pengertian paling mudah dalam mazhab apa? Syafi'i. Bisa difahami. Jadi tawaruk ketika setelahnya apa? Salam. Sunnah ab'ad apa aja? Tasyahud awal, terus salawat kepada Nabi pada awal, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, kemudian yang kelima apa? Qunut. Dalilnya apa? Bahwasanya seorang yang sholat kemudian meninggalkan sunnah ab'ad maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim. Hadits Muslim nomor 5750 dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu yang mengatakan shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kita 2 rakaat. Thumma qama ya. Dalam riwayat lain disebutkan itu sholat duhur. Tiba-tiba beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri jamaah. Padahal kalau sudah 2 rakaat dia harus apa? Dianjurkan apa? Melakukan sunnah abad apa itu? Duduk tasyahud awal. Tapi Nabi langsung apa? Berdiri ke rakaat berapa? Ketiga. Beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Faqaman nas ma'hu, maka para jamaah sholat pun langsung mengikuti Nabi SAW. Maka tatkala selesai sholat wa nadharna taslimahu ya, dan kita ketika beliau Nabi SAW selesai sholat kabbara qabla taslim ya, maka beliau SAW ya langsung apa? Mengucapkan Allahu Akbar sebelum salam dan sujud 2 kali. Baru dia apa? Salam. Jadi sebelum salam Nabi langsung apa? Sujud apa? 2. Tapi kalau nggak sujud sahwi, sah apa tidak? Kalau nggak sujud sahwi, meninggalkan tasyahud awal tapi tidak sujud sahwi, sholatnya sah apa tidak? Sah. Karena apa? Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Tapi banyak berkurang ibadah sholat. Maka jangan sampai seorang mengatakan, oh sunnah saya tak tinggalkan. Salah.
maka pahala Allah Subhanahu wa taala ya, dibandingkan dengan kita melakukan sujud sahwi ya, nggak nyampe 1 menit ya mah. Pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka yang dianjurkan untuk sujud apa? Sahwi. Dan Nabi SAW juga katakan dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengatakan, "Idza qama ahadukum minar rak'atain," apabila salah seorang di antara kalian ya, berdiri setelah duduk berdiri setelah melakukan 2 rakaat. Harusnya duduk tasyahud awal. Falam yastatimma qa'iman, dan ia belum sempurna berdiri, faliyajlis. Maka hendaknya dia langsung duduk. Fa idza statamma, apabila dia sudah benar-benar berdiri meninggalkan sunnah meninggalkan tasyahud awal, balik apa tidak? Tidak balik. Tidak balik. Fala yasjlis, ya maka hendaknya dia tidak balik. Wa yasjud sajdati sahwi, dan dia sujud dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sebab dia ragu terkait jumlah rakaat. Maka ketika seorang ragu-ragu terkait jumlah rakaat, maka ia mengambil bilangan yang terkecil. Ya. Fa ifradul adadul aqal, maka parameternya ia mengambil bilangan yang kecil. Contoh ragu-ragu nih, ini rakaat 2 apa 3, maka ia meyakini dan melaksanakan ini adalah rakaat kedua. Thumma yasjudu lis-sahwi, ya. Maka kemudian setelah itu ia melakukan sujud sahwi, jabron lihtimali annahu qad zada fi sholatih, sebagai bentuk ya penyempurnaan pahala, khawatir kalau ia menambah rakaat sholatnya. Karena dia ragu-ragu 2 atau 3. Kalau seandainya dia sholat duhur ragu-ragu ini 3 rakaat atau 4 rakaat yang sedang ia laksanakan, maka ia harus mengambil bilangan terkecil yaitu 3 rakaat dan menambah 1 rakaat lagi, kemudian dia sujud sahwi. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW katakan, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yudrik kam shalla," apabila salah seorang di antara kalian sholat kemudian ragu-ragu, ya dia ragu-ragu sholatnya berapa, 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan mengambil apa yang ia yakini. Yang dia yakini 3 atau 4? 3. Yang ragu-ragu ini bilangan 4. Ini sudah belum? Ya. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Kemudian dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu, wa in kana shalla itmaman li arba' kana targhiman lisyaiton. Ya. Kemudian berikutnya nah, ini yang perlu diperhatikan, di garis bawahi. Kalau sudah selesai sholat, kemudian, tadi itu saya sholatnya 3 atau 4 rakaat ya. Jadi muncul keraguan bukan dalam kondisi sholat. Jadi ini perlu ditambahkan. Ragu-ragu jumlah rakaat. Jadi ragu-ragu jumlah rakaatnya ketika dia sedang
sholat. Ragu-ragu nih 3 atau 4 ya. Ketika apa? Sholat. Maka dia sujud apa? Sahwi. Ambil bilangan paling kecil, kemudian dia sujud apa? Sahwi. Adapun apabila seorang muncul keraguan, tadi ini saya sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, ba'dal khuruji minas sholah, setelah ia selesai melaksanakan sholat, fa inna hadha syak la yu'athiru ala sihhati sholatih, maka keraguan ini tidak akan mempengaruhi ibadah sholat. Ya, bisa difahami ya? Kecuali dalam hal takbiratul ihram dan niat. Ketika selesai sholat dia ragu-ragu, loh, tadi sudah takbiratul ihram apa belum? Sudah apa belum ya? Atau selesai sholat dia baru berpikir, tadi itu sholat apa ya saya? Ya, zuhur apa asar? Berarti ya belum menghadirkan jenis niat sholatnya ketika apa? Takbiratul ihram. Maka ketika ada ragu-ragu seperti itu, ia harus mengulangi semuanya dari awal. Ya. Namun selain itu ya, oh tadi sudah sujud apa belum? 2 apa 3 dihitung-hitung ya. Ketika ia selesai sholat atau rakaatnya berapa, maka itu tidak apa? Berpengaruh. Kecuali apa nih? Niat dan apa? Jadi orang sudah sholat selesai sudah, ya. Kecuali niat dan takbiratul ihram. Ya. Wasahal makmum. Ya. Jadi misalkan ya, ketika ada seorang makmum ya lupa jamaah, lupa hal qudwatihi bil imam. Ketika ada seorang dalam posisi makmum, dia lupa untuk mengikuti bacaannya imam. Contoh, ya, ketika duduk tasyahud ya, dia ngantuk-ngantuk jamaah. Ya. Akhirnya dia nggak mengucapkan apa? Tasyahud awal. Maka di sini sebutkan yahmiluhul imam. Ya. Apa yang terjadi jamaah? Ya? Sujud sahwi apa tidak dia? Jadi kalau imam meninggalkan tasyahud awal, ya, dia sujud apa? Nah ini makmum apa yang dia lakukan? Maka dalam madzhab Syafi'i yahmiluhul imam, ya, tenang, insyaallah. Imam yang apa? Yang sudah menjamin. Ya. Wala yalzumuhu, maka dia tidak wajib sujud sahwi, tidak perlu, tidak disyaratkan sujud sahwi setelah salamnya imam. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-imamu dhamin. Imam itu apa? Penjamin. Ya. Imam apa? Penjamin. Kemudian yang ketiga, irtikabu fi'li manhin anhu sahwan, ya, melakukan perbuatan terlarang tidak sengaja. Yang ketiga apa jemaah? Melakukan perbuatan terlarang dalam sholat tapi apa? Lupa, ya, tidak sengaja. Contoh, apabila seorang berbicara di dalam sholat keceplosan, ya, keceplosan. Misalkan ada seorang anak main mainan berbahaya, kemudian dia keceplosan, jangan, ngomong dia. Nah ini ketika ngomong dia jangan kepada anaknya, ini sengaja apa enggak? Ya. Ketika itu sengaja kalimat mufhim, maka batal apa? Sholatnya. Tapi ketika enggak sengaja ngomong
Jangan. Ya. Maka itu tidak membatalkan apa? Sholat, dan ia melakukan apa? Sujud sahwi. Atau ketika ada, misalkan ketika sholat ya, tiba-tiba gardu PLN meledos ya. Aduh. Hah? Teriak dia. Waduh. Tidak sengaja ya. Perkataan yang difahami ya. Maka dia sujud apa? Sahwi. Sholatnya apa? Sah. Dia sujud apa? Sah. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, nah waktu yang terbatas, naqlu syai'in min af'alis shalah ruknan aw ba'dan. Ya. Ketika seorang naqlu syai'in min af'alis shalah ruknan kanan aw ba'dan aw suratan naqalaha ila ghairi mahaliha wa huwa al-qiyam. Ketika seorang memindahkan sesuatu dari perbuatan sholat bukan pada tempatnya ya. Contoh, orang membaca surat Al-Fatihah ketika ia duduk tasyahud ya. Atau ia membaca doa kunut ketika ruku, atau ia membaca surat pendek di ketika i'tidal, maka di sini dia dianjurkan untuk sujud apa? Lupa dia. Ketika sujud bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kok Al-Fatihah? Keinget dia. Maka apa yang dia lakukan? Sujud apa? Atau ketika dia sholat duduk di antara dua sujud, bacanya apa? Duduk di antara dua sujud, doanya apa? Rabbi firli. Namun yang ia baca at-tahiyatul. Dan mau selesai ingat, ini kan duduk di antara dua sujud. Maka di antara syarat sholat itu apa? Tertib. Nah, ketika itu tertukar bukan pada tempatnya, maka apa yang dia lakukan? Sujud apa? Sahwi. Yasjudu lidzalika sujudu sahwin fi akhir sholat. Maka ia melakukan sujud sahwi di akhir apa? Sholat. Di akhir sholat dia harus melakukan sujud apa? Sahwi. Nah, tata cara sujud sahwi jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka ketika seorang sudah berdoa ya, sudah tasyahud akhir dan yang lain, kemudian ia hendak salam, maka dia sujud dua kali, satu kali. Zikirnya apa? Bebas. Boleh dia melakukan zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun, kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian bangun, kemudian baru apa? Salam ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian terkait tentang sujud syukur, doanya apa? Bebas. Kemudian sujud tilawah, doanya apa? Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau ketika Anda hafal, boleh yang membaca zikir yang lain ya. Tapi ketika sujud sholat, dia mengucapkan sajada wajhiyalladzi, maka ini tidak tepat, dia bisa sujud sahwi nanti ya. Dia melakukan apa? Sujud apa? Sahwi. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Demikian yang saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.